Semua harus jalan kan. Bapak jalan? Iya. Oh, iya. Pasar Pikul yang ini Utara selatannya mana, Bu? utara Nah, gitu. selatan. Ini Pasar Pikul kan, Pak? Iya. Jalan Panen ya. Pasar Pikul. Jalan Panen. Nah, apalah Bapak pakai istilah Kalau orang apa? sini bilang lorong, orang kampung. Oh, lorong. Kok saya Ibu-ibunya udah tahu belum pasar Pikul mana? Nah, Gawangan mati. panen jalan. Ini ngumpulin produksi dari yang pohon yang sini. Ini pohon yang XX ini pohon. Ini ngambil buahnya nih. Dia nih jalannya nih dia nih. Ini harus makanya TBM 3 kita persiapan nih, udah nggak bisa lagi mau bikin intercropping tanaman selangga. Kita udah mau bikin jalan. Ya, buka lah jalannya yang semak-semak, cek buka. Nih buat jalan. Produksi ngangkut dari yang paling belakang nih dapat keluar semua. Nah, ini gawangan mati. Gawangan mati itu tempat apa, Pak? Ini pasar Pikul tuh ini ya, Bu? Meletak. Iya, itu pasar pikulnya. Gawangan matinya Tempat meletakkan serasa-serasa. Ini pas gawangan mati. Jadi gawangan mati nggak dijalani, makanya dia mati. Ini gawangan mati. Halo? Ya. TPH bagusnya di tengah-tengah, Bu ya. Nah, iya. TPH. Makin banyak TPH-nya makin bagus, Pak. Nah, kayak saya udah nemuin yang TPH-nya nggak dibuat TPH-nya, buahnya berantakan di jalan. Padahal ini kan nanti jalan produksi. Jalan produksi nih. Ini jalan-jalan produksi. Ini truk, kalau truk ngambil di sini. Truk jalannya dari sini. Ini ada TPH di sini. Tempat pemungutan hasilnya ya. Hasil TPH di sini. Nah, berhenti di sini angkut. Berhenti di sini angkut. Lihat panennya bersih atau enggak dari TPH aja dulu. Yang pinggir jalan ada banyak berondolan, tumbuh jadi tukulan. Nah, berarti panennya nggak bersih. Nggak dikutip berondolannya. Di TPH aja nggak dikutip yang di pinggir jalan, apalagi yang di dalam, apalagi yang di piringan gitu. Jadi harus diangkut. Nah, arah penumbangan pohon yang lama, Pak. Pohon tuanya ini yang lama, ini pohon tua. Tumbangnya itu disusunnya itu di sini. Di Pasar Pikul. Tuh tadi yang slide presentasi saya, siapa yang masih ingat? Tumbangnya ke arah Pasar Pikul. Nanam titik pancangnya di mana? Ini kebun kita nggak terlalu luas. Beda sama perusahaan swasta, perusahaan nasional, BUMN yang ribuan hektar. Dia mau ubah blok ini geser ke sana gampang aja, geser ke sini gampang. Dia mau rubah titik tanamnya mau di gawangan mati, dia rubah bisa. Nah, kalau kita dengan yang terbatas 2 hektar ini nggak mungkin lewat ke tanah tetangga sebelah, udah kebun sebelah ya Pak ya. Jadi titiknya di antara, kalau tadi yang tanamannya sudah mati arahnya itu ke arah sini. Nah, di sini kan nih di cipingnya tadi makin halus makin bagus. Lebih cepat. Ya, makin mahal, ya makin bagus. Besar Ya, biayanya. cuma makin mahal ya. Kalau bisa, kalau nanti Bapak dan Ibu boleh googling kok, boleh pakai dekomposisi, dekomposer gitu, bahan untuk mempercepat pelapukan. Karena masalah yang biasa ditimbulkan selanjutnya adalah orites kumbang tanduk. Ini makin lama lapuknya tanaman tua di sini, makin lama lapuknya. Sarang orites ya Pak ya. Siapa yang nanam 25 tahun yang lalu mungkin udah ini ya. Ini generasi keberapa Pak sawitnya? Oh, ini baru pertama ya Pak. Aduh, jangan sampai kena orites. Orites gak boleh ada satupun kumbang tanduk itu Pak. Kenapa? Makannya si orites ini titik tumbuh kelapa sawit. Dan mudah. Kelapa sawit titik tumbuhnya Pak. Kalau masih daun muda masih ini yang titik tumbuhnya. Kelapa sawit ini bandel banget. Tanaman yang kita biarin gitu aja tumbuh, hidup, kebakaran, kenapa? Tumbuh lagi. Asal titik tumbuhnya masih ada. Nah, orites itu makannya titik tumbuh. Mate. Makanya nggak boleh ada, haram, nggak boleh. Coba tuh, nggak boleh ada. Nih, makin lama ini melapuk, makin lama dekomposisi, makin banyak lah orites. Nah, nanti pengendalian orites yang paling baik itu hand picking Pak.
dikutip. Itu pernah Bapak ngelihat sampai 1,5 ton larva, geli banget ya Pak. Itu udah di trapping segala macam. Kalau udah kena, jadi kita mudah-mudahan nggak mau kena ya. Kalau udah diletakkan di sini nih, titik yang baru itu di sini, titik tanaman yang baru, titik pancangnya. Nah kalau ini saya mau praktek tadi, Bapak sama Ibu tentukan deh. Kalau ini kita mau replanting, titik tanamnya yang baru di mana? Kan ada tadi beberapa. Oh, iya. Ayo di mana? Ayo masing-masing di mana? Ini berbeda nggak kalau yang potensi Ganoderma dengan yang tidak? Endemik Ganoderma. Endemik Ganoderma atau yang Endemik tidak? Ganoderma enggak. Kalau untuk petani kita sarankan yang memang yang seperti ini. Sama, mau endemik Ganoderma, lahan mineral atau lahan gambut, ini teknik penumbangannya. Seperti itu. Sama. Sini Nah, tengah-tengah. titik tanam yang baru di mana? Oke, tanaman tuanya yang kita rubuhkan itu ke Ke arah sini mana? boleh. Ke arah Arah Pasar Pasar Pikul. Pasar Pikul. Pasar Pikul. Jalan Panen. Menambah. Ini Pak, ini arah tumbangannya kenapa dibuat di Pasar Pikul? Nah, Pasar Pikul ini adalah di daerah bagian yang sudah Aman. Bersih. yang sudah padat sekali, yang sudah padat, jadi tukar jalannya. Nah ini banyak haraknya di sini, humusnya ini banyak banget di sini. Itu itu nggak sampah dong Pak jadinya. Betul, dicacah, iya betul. Nah itu kalau kita mau sustain, kelapa sawitnya kan mau sustain, kita mau tanahnya tetap sehat terus, generasi kedua, generasi ketiga, jadi harus ada Tutup tanah. Tutupan. perputaran, terus pemerataan haraknya juga di sini. Nah kalau yang ini aja yang udah keras kayak gitu terus Bapak ini apakah bisa? Bapak mau tetap seperti itu? Silakan saja, boleh. Kalau mau pakai yang ini, mau di sebelah sana, silakan saja. Jadi tetap sama di sini. Tapi kita kan maunya sustain. Apa yang kita sampaikan tentu saja yang sudah hasil penelitian dan yang terbaik yang kita berikan. Kalau bapaknya nantinya mau bikin ini, bahkan mupunya juga nggak mau 100%, ya itu balik ke bapak-bapak. Tapi kita maunya kelapa sawit yang ini kita sekarang ini maunya sustain. Arealnya yang dengan areal yang tetap sama 2 hektar ini, ya produksinya Terusnya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat, tetap bagus. Bahan tanamannya udah oke, udah bagus. Tekniknya dong gimana caranya supaya tetap bagus ke depannya. Udah dapet nih tekniknya. Pupuknya apa sih yang terbaik gitu. Terus nanti sampai kepada kultur teknisnya. Jumlah pelepahnya harus berapa sih? Boleh nggak sih nggak ditunas gitu, atau ditunas sampai gundul gitu? Boleh nggak? Ada. Umur 8 tahun pelepahnya berapa? 48 sampai 56. Kalau lebih dari 8 tahun 40 sampai 48 pertahankan pelepahnya. Kenapa dipertahankan gitu? Repot banget, biaya tahu enggak ya kan Bu? Biaya nurunkan pelepah itu. Ada nih kaitannya nanti sama mau produksi yang optimal gitu. Boleh saja pakai teknik. Makanya saya bilang Pak, kalau Bapak punya arealnya luas, tanahnya luas, Bapak mau pasang titiknya di sini, pindah blok ke sini, silakan aja. Kita bicara petani yang lahannya cuma 2 hektar. Kemarin itu nanamnya 130 pohon, yang sekarang mau dong 143 biar nambah populasinya. Arealnya kan terus segini-segini aja. Itu aja. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan, bolehkah pakai teknik yang ini? Boleh pakai yang ini, mungkin ada. Ya silakan aja. Kalau kemampuannya tidak terbatas, misalnya itu saya udah ke perusahaan swasta, sebentar ini bloknya ganti ke sini, ganti lagi bloknya ke sini. Pakai benihnya nggak cocok, di replanting, nggak mesti nunggu 25 tahun dia replanting. Menurut dia, aduh enggak deh, ini kemarin kena orites ini replanting aja, mau ratusan hektar kan, mau ribuan, karena nggak terbatas. Nih kita bicara yang petani arealnya cuma segininya aja, tapi dituntut nanti CPO nasional ya kan Bu? Iya. Oh, potensi produktivitas ISPO, yang penting kita nasional. ke arah ISPO. Ini persiapan ISPO. Makanya, Kita kan sudah wajib 2025. enggak, Makanya bahan kimianya juga bahan kimia nanti untuk ini gulma gitu, ibu-ibu harus, bapak dan ibu harus perhatikan ya, memang yang dijual resmi lah, dan penggunaannya dosisnya disesuaikan. Kalau saya merek terserah saja mau merek apa aja gitu, kita nggak ini pada merek tertentu,
tapi pastikan itu adalah karena bahan kimia juga ada yang nggak resmi mungkin ya Bu, pastikan belinya tuh memang yang resmi, yang ada izin edarnya, kemudian dipakainya sesuai dosisnya, jangan yang penting mati deh gitu, jadi dosisnya berlebihan, padahal itu bikin meracun tanaman kita gitu. Jadi memang kita mau yang kedepannya ya Bu, kampanyenya kelapa sawitnya sustain, arealnya tanahnya juga sehat, kan segini-gininya aja tanahnya. Kita mau ekstensifikasi kan nggak mungkin lagi pengembangan, mau kemana, mau yang ke lahan gambut, wah udah ada regulasinya, udah nggak bisa lagi. Jadi yang segininya itu mau yang optimal gitu. Untuk racunnya Bu, itu model racun bakar apa yang bagusnya ini? Racun bakar itu yang gimana Bapak? Oh, sistemik, yang pakai yang sistemik ya Pak ya. Apapun yang Bapak gunakan, silakan saja. Kalau merek silakan saja Bapak bisa konsultasikan mungkin ke yang atau yang biasa Bapak pakai gitu. Hanya saja dosisnya Pak. Dosis kalau beli yang resmi, saya Bapak yang sistemik itu yang kita sarankan, glifosat yang sistemik gitu memang yang pakai. Tapi kalau yang mau kontak yang langsung gimana ya, tidak di biasanya kalau di gambut tuh kalau dia Kontak. gulmanya jenis pakis Kontak tuh. itu yang sistemik malah nggak mengkam. ya, tapi yang kontak Langsung. lebih ampuh. Ya saya paham sih, sebenarnya yang terbaik lagi tuh balik ke yang dulu itu apa coba Pak? Manual. Itu langkah yang paling awal tuh sebenarnya Tebas. tuh harus manual. Tapi sekarang udah nggak mungkin lagi kan menggunakan manual. Bisa juga ada yang Mesin. mesin babat. Kimia, dikit-dikit tuh kimia, dikit kimia. Udah dibiasakan. Glifosat sendiri ada wacana akan dilarang juga Dilarang. suatu saat. Jadi kami udah buat kajiannya tidak diperbolehkan lagi. Nah, Pakai Oke itu. iya jadi sebelum karena kan ada wacana akan dilarang ya Bu, jangan sampai kalau petani mungkin belum ya, tapi saya nggak mengerti apakah nanti CPO-nya nanti nggak diterima lah atau di Sama sertifikasi. Sertifikasi ISPO-nya nggak akan itu. keluar. Iya Bu, jadi sekarang kita bergeraknya tuh bergerak pakai aturan gitu.